Sekarang begini, Cak. Saya bertanya hal yang simpel. Dari yang 100.000 menjadi 300.000, ini diapakan? Sekarang gini, mau Diapakan? Lo nggak jawab. sama seperti ini loh, sama seperti ini. 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2 lah. Kamu menginginkan 2 lah. dengerin dulu. Ya. Kamu menginginkan tuh 1 tambah 1 tuh 2 aja gitu loh. Nah, emang ada 1 tambah 1 3? Emang ada? Coba, ada nggak 1 tambah 1 3? Di sini kamu menginginkan itu ya, maunya 1 tambah 1 aja gitu, jadi 2 gitu loh. Lah 1 tambah 1 menurutmu berapa? Iya, kamu menginginkan ini di situ aja, tidak, kamu nggak mau cara lain gitu. Ibaratkan ya, kalau bisa kan kamu harus 1 tambah 1. Oke, baik. 10 dikurangi 5 berapa? Lah, itu pengurangan. Ya, jawab dulu berapa? Ya, 5. Ah, 5 ditambah berapa sama dengan 10? Bukan masalah. 5 ditambah berapa sama dengan 10? Nggak bisa jawab. Cak, tobat. Akui saja. Memang berat mengakui kitab sucinya udah dirubah-ubah, itu berat, Cak. Apalagi itu adalah dasar beriman bagi teman-teman Kristen. Loh, saya di sini bukan menghujat. Saya di sini mempelajari. Loh, saya belajar, Cak. Nih, sejarah penyalinan kitab suci perjanjian baru. Gak ada di sini juga Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8 nomor 1 sampai 11. Gak ada, Cak. Gak ada juga, keterangannya gak ada emang. Kalau mau jujur diskusi bisa enak. Yang susah adalah Ica nggak mau jujur. Lah, Gitu. kemarin kan udah diituin kan lu juga kasih tahu kan. Nah, Apa? kemarin kamu bilang gini, di ayat 1 sampai 8 itu ada di kodeks berapa tuh kamu bilang. Nah, ini ayat di 9. Yohanes 7:53 sampai 8:1 sampai 11. Yohanes 8 sampai 1 sampai 11 itu. Bukan, yang kemarin yang kita bicarakan tuh apa coba? Yang 1 sampai Yohanes kan? Yohanes loh. Loh, Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Ayat 1 sampai 11 itu Yohanes 8. Udah lupa dia. Ada belum seminggu udah lupa. 8 itu loh. Ayat 1 sampai 8. Kok 1 sampai 8? Lah, 1 sampai 8. Kamu kasih ayat apa tuh kemarin tuh yang 1 sampai 8? Oh, Markus, kita bahas Markus. Nah, kemarin ya kenapa Pak Erben bisa naik kan itu gara-gara kamu 100 tambah 200 berapa itu kan? Iya, Edben jawab ditambah kan? Nah, enggak, masalahnya kan pembahasan kita yang itu kan. Ya, Markus 16 ayat 9 sampai 20 itu yang dibahas. Nah, makanya kamu ngambil contoh 100 ditambah 200. Bener Lah, kan? menurutmu Di 1 sampai 8 itu ada dapatnya di kodeks berapa itu aku lupa ya. Oh ya, 1 sampai 8 Yang itu ada di 9, kodeks Sinaiticus ada. Yang 9 itu beda lagi dapatnya di mana? Benar kan? Ya, Kamu betul. bilang. Nah, sama seperti kamu bilang ini, kalau kamu memberikan contoh 100 ditambah 200 jadi berapa? Itu kamu salah. Kalau misalkan 100 ya, kalau 100 kamu ditambahkan 200 jadi jadi berapa? Itu namanya menjiplak. Lu kok jiplak? Tapi kalau kita berbicara 1 sampai 8, kenapa ada 9? Berarti kan itu bagian dari 1 sampai 8. Benar tidak? Enggak lah.
Lah iyalah. Nah, sekarang begini. Oke, coba tunjukkan kepada saya. Coba aku ikutin Ica ya. Oke, itu berarti bagian 1 sampai 8 ya. Coba tunjukkan kepada saya di mana tertulis bagian 1 sampai 8 ya. Kan Ica mengatakan 1 sampai 8. Di Markus 16 itu ada yang berbunyi begini. Markus berapa kemarin itu? Markus 16 ada yang berbunyi begini. Ketika mereka memegang ular dan minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Coba tunjukkan kepada saya itu di bagian ayat 1 sampai 8 yang mana? Silakan. Itu perkataan Yesus bukan? Nah, ayo. Markus berapa? Markus 16. Hah? Markus 16. Markus 16 ya, kebangkitan. Nah, nih ya, aku bukain juga ya. Aku buka di sini juga. Nah, ini ya. Mereka memegang ular dan nih Markus. Saya baca ya. Ya, silakan baca. Ya. Silakan baca. Nah. Ya. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Apa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, Tetap layar teman-teman, tetap layar. Lanjut. ya, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Cak, terima dulu ya, biar tetap layar ya. Oh, sebagai Tetap layar teman-teman. Ya, lanjut, Cak, lanjut. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kuburan itu. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun, juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dan dengan perantara murid-muridnya memberitahukan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Nah, udah, cukup dulu. Ya, coba di ayat yang Ica baca tadi ada nggak racun? Kalimat racun ada nggak? Di ayat yang Ica baca tadi ada nggak? Ada nggak kata racun? Ada nggak? Kata racun. Di 1 sampai 8 ada nggak? Enggak. Nggak ada. Oke, sekarang Ica buka Markus 16 ayat 17. Silakan. Ayat 18. Markus 16, ya di bawahnya. Kan Ica mengatakan 9 sampai 20 adalah pecahan atau bagian daripada 1 nomor 8. Oke, saya ikutin. Silakan baca Markus 16 ayat 18. Silakan. Markus 16 18. Ya. 16 18. Ya salam, Cak telinga lu. Enggak denger. Ayo. Markus 16 18 kan? Iya. Ya iya. Ya baca. Ya sabar. Iya. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, di mana tertulis di bagian 1 sampai 8 ada racunnya? Di mana? Di mana di bagian 1 sampai 8 ada racunnya? Ayo, di mana? Di mana? Dek, ambilkan itu, Dek. Inilah makanya saya bilang sama kamu, Ardiansyah. Iya. Bingung, Ja? Lagi mikir ya, Ja? Bingung. Ayo. Kamu bisa diskusi nggak sih? Bisa dong. Ayo silakan. Mana jawabannya?
Kalau kamu mengatakan sama seperti yang 100 ya, jadi itu uang 100 itu namanya jiplak. Enggak, saya nggak ngomong duit 100. Saya nggak ngomong duit 100. Ngambil ayat ini, saya ikutin kamu. Ngambil. Lu kok saya ikutin kamu? Saya nggak ngomong duit 100. Kan enggak, kan aku dibilang enggak, ya udah enggak. Kita Ya ikutin udah. narasi Ica. Ica kan Iya. mengatakan Ya, kita bahwasanya ya. ayat 9 sampai 20 ini bagian daripada ayat 1 sampai 8, betul? Nah, di mana tertulis racun di ayat 1 sampai 8? Ayo. Oke. Kalau kamu menginginkan ayat 1 sampai 8 ya, sama persis dengan 9. Enggak sama persis. Enggak, saya enggak pengen sama persis, enggak. Aku pengen tahu di ayat 1 sampai 8 itu ada yang menyinggung tentang minum-minum racun atau pegang-pegang ular. Enggak harus sama persis, enggak. Di mana? Menyinggung itu di mana? Oke, ini saya baca ya. Ya, baca. Kamu paham ya? baca. Nah, Baca. tadi di Markus 16 itu kan berbicara tentang kebangkit, itu kita disuruh ya. Nah, dikatakan di sini Markus 16 ayat berapa? Yang kebangkitan Yesus? Markus 16 ya, ayat 1 sampai 8. Nah, kalau 9 sampai 20 perikopnya apa? Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya Yesus terangkat ke sorga. Sama nggak perikopnya? Lah nggak akan mungkin sama. Oke, nggak sama. Poinnya sama nggak poinnya? Kalau poin itu kan berbicara ini. Kalau Poinnya sama nggak? kamu paham nggak sih? Iya, poinnya sama nggak? Kita nggak berbicara tentang poin ini, kalau bisa kan berbicara. Ica sendiri yang mengatakan Markus 9 sampai 20 ini bagian dari Markus 1 sampai 8, bagian. Pertanyaan saya, bagian mana di Markus 1 sampai 8 yang membahas tentang racun maut dan juga membahas tentang ular? Di mana? Oke, bagiannya di mana? Tanding ulang dulu, Cak. Tanding dulu. Guys, teman-teman bantu tap-tap like. Tap-tap layar, teman-teman ya. Teman-teman minta tolong tap-tap layar, masih 80k ini kurang ini. Ayo, silakan, Cak. Kalau di ayat 1 sampai 8 itu berbicara tentang kebangkitan Yesus, benar tidak? Loh, kok ditanya lagi, udah dibaca kok. Makanya saya bilang, saya tegaskan supaya kamu bisa paham. Nggak perlu ditegaskan, saya udah baca di sini. Saya udah tahu, sekali aja ngomong sama saya udah clear, tenang aja. Tapi kalau dibilang di sekali tapi berulang lagi itu Justru itu yang saya ulangi kepada Ica, bukan kepada saya sendiri, enggak. Coba sekarang jawab pertanyaan saya. Di mana ada bagian Markus di mana ada bagian ular, racun ular dan juga sengat ular dan juga racun gigitan ular dan juga racun maut di Markus 1 sampai 8, di mana bagiannya? Kan Ica mengatakan bagian, di mana bagiannya? dia ini ngerti bagian apa enggak sih? Iya, coba dari mana? Tuh, dari mana bagian yang mana? Silakan. Dulu belajar, dulu sekolah nggak sih? Loh, gimana sih Ica itu ngeyel itu loh. Masa saya diajarin dulu sekolah apa enggak, gimana sih? Nanti kalau saya kasih tahu ijazah saya mencret. Maka dari itu kalau misalnya kamu kasih tahu nih ijazah kamu, malah makin kamu tuh malu. Kok malu? Lah, emang ijazahmu apa? Sekarang gini, kalau kamu mempunyai ijazah, ijazah saya tinggi, saya sarjana, misalkan contoh. Di mana ada ijazah tinggi, ya? Di mana ada ijazah tinggi? Nggak ada ijazah tinggi itu. Saya bilang mana tahu. Nggak ada ijazah tinggi itu, nggak ada. Ijazah segitu-segitu aja. Di mana tingginya? Loh, ijazah ya segini-gini aja, nggak ada ijazah tinggi, nggak ada. Sini aja kelihatan ya kan. Yang ada itu sekolah tinggi. Yang ada tuh sekolah tinggi, bukan ijazah tinggi. Dasar ngomong aja udah salah. Gimana ijazah tinggi, ijazah tinggi? Kelihatan gitu loh. Loh, yang ada itu sekolah tinggi, bukan ijazah tinggi. Seberapa tinggi sekolahmu itu betul, bukan seberapa tinggi ijazahmu. Kacau. Oke. Ayo, silakan. Kamu tau nggak kalau, tapi nggak apa-apa sih, memang nggak. Ya jawab aja pertanyaan saya, jawab. Kan Ica mengatakan bagian. Ini mengatakan bagian bagian. saya boleh ya? Ya, silakan. Oke.
Kalau di ayat 1 sampai 8 itu berbicara tentang kebangkitan Yesus, benar tidak? Nah, Lu kok tanya lagi? Kan tadi udah diomongin, kok tanya lagi lo? orang lagi bicara tuh begini nih katanya, ya. Enggak, kok diomongkan lagi, kan udah 3 kali. Jelas kan nggak bisa. Kalau kamu tuh butuh dijelaskan karena kamu butuh Ya udah. Silakan. sama Ardiansyah, sumpah. Iya udah, itulah ada. Nggak usah diulang-ulangi lagi sesuatu yang sudah dibicarakan. Nggak usah diomongin lagi. Karena kamu nggak akan nangkep Ardiansyah. Nah, itu kan menurutmu. Kalau menurutmu ya terserah kau menurutmu. Nah, sekarang gini ya. Kita menjelaskan, kamu potong dan kamu bernarasi dengan pemikiran kamu sendiri. Oke, sekarang jangan banyak cincong. Lanjut, jelaskan, silakan. Oke, saya jelaskan ya. Minta tolong jangan dipotong ya. Lanjut. Kalau kita berbicara tentang Markus ya 16 sampai 20. Markus 16 ayat 1 sampai 8 itu berbicara tentang kebangkitan. Kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, Markus 16 ayat 9 itu berbicara beberapa kali menampakkan diri. Setelah dia bangkit, lalu dia menampakkan diri. Apakah itu enggak bagian? Itu adalah bagian dari yang dia tentang kebangkitan Yesus Kristus. Makanya di perikop di 9 dikatakan seperti ini. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Apakah itu bagian dari ya kebangkitan Yesus Kristus? Itu adalah bagian. Nah, kalau kamu menyatakan bahwa ada nggak ayat di 18 itu tentang keracunan. Lah, ini kalau kamu berbicara tentang keracunan, ya, ini bukan menjiplak dari ayat 1 sampai 8, bukan jiplakan, tetapi sambungan. Yesus Kristus itu bangkit, gitu loh. Sambungan atau bagian, Jak? Hah? Sambungan atau bagian yang benar? Ica di awal mengatakan bagian dan bagian itu sama. Itu loh, apa definisi sambungan? Apa definisi? Oke, kalau sambungan dengan bagian sama kita tunjukkan ya. Kita tunjukkan. Ya. Apakah sambungan dan bagian sama? Kita tunjukkan ya, teman-teman ya. Kita tunjukkan. Katanya sambungan dan bagian sama. Oke, sebentar. Saya ketik dulu ya. Sebentar, aku ngetik dulu ya. Minta pulpen dek sini dek biar paham deh nih dek. Kasian kali nih orang. Nih. Sambungan adalah sambungan ya, berarti Ica tadi ngomong sambungan ya. Ini apa ini sambungan ini? Coba nomor 1 dibaca. Sambungan adalah Saya bilang tadi apa? Sambungan dari bagian 1 sampai Enggak, Ica tadi mengatakan sambungan sama dengan bagian, kan gitu. Sambungan dari bagian 1 sampai 8. Sambungan itu apa? Definisi sambungan apa? Ini loh, baca dulu. Dibaca dulu, Cak, dibaca dulu. Sambungan adalah ya tambahan. berarti tambahan ya. Ayat ini tambahan ya. Susulan. Ya, berarti ayat 9 sampai 20. Lihat di duanya, lanjutan, susulan. Ya, tambahan. Nah, tambahan kan? Tambahan nggak? Maka dari itu nih dengerin. Ya, tambahan bukan? Saya kasih tahu. Ya. Markus 16 sampai 8. Tambahan nggak? Markus 9 sampai 20 itu adalah sambungan dari bagian 1 sampai 8. Oke, sambungan. Tambahan kan? Susulan, lanjutan Tambahan kan? dari 8. Dari 1 tambahan sampai kan? 8. Bukan bagian ya. Susah sekali. Bukan bagian ya. Ayo mau ngomong bagian. Coba kita cek bagian sekarang. Bagian itu apa? Bagian adalah Memang nih bagian. Bagian adalah santai. Bagian ini adalah hasil membagi, perolehan atau penerimaan, jatah, terus kemudian di sini ada apa? Penggal, buku, sepenggal, sesuatu, cabang dari suatu pekerjaan, nasib, pecahan dari kesatuan. Yang mana yang bagian? Berarti bagian ya? Pecah. Tadi di situ ada di Pecahan ya, pecahan dari kesatuan. Pecahan dari kesatuan, oke? Nah, sekarang saya tanya. Markus 9 sampai 20 ini apakah dia bagian atau sambungan? Yang mana yang betul? Sudah saya bilang sambungan 1 sampai 8. Bagian dari sambungan itu apa maksudnya? Bagian dari sambungan itu bahasa apa itu? Bagian dari sambungan. Gimana bahasa Indonesia gitu? Ica sekolah di mana dulu? Bagian sambungan. Ica sekolah di mana?
sekolah tapi tidak bisa mengartikan. Kalau sudah dibilang sambungan dari bagian 1 sampai 8 berarti itu ada ya, ada tertulis di mana dari 1 sampai 8 ini masih mencakup 9 sampai 20 masih mencakup masih bagian dari 1 sampai 8. Makanya dikatakan di perikop 16 ya, kebangkitan Yesus itu perikop dari 1 sampai 8 ya. Perikop 1 sampai 8 itu kebangkitan Yesus Kristus. Dan 9 sampai 20 dikatakan Yesus beberapa kali menampakkan diri. Setelah dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Itulah dibilang sambungan dari bagian 1 sampai 8. Oke. Oke ya. Oke, jadi kesimpulannya ini sambungan atau bagian? Aduh, tahulah. Capek ngomong sama lu mah. Kan definisinya berbeda. Masih tahu masih juga nggak paham. Loh, Ica yang nggak ngerti bahasa Indonesia. Tadi sudah kasih tahu nggak paham juga. Oke, berarti ini bagian. Kita ikuti ya, teman-teman. Kita ikuti. Ini bagian ya. Ini bagian ya. Kita ikuti. Tuh. Pura-pura ngerti padahal dia nggak ngerti. Dia sendiri bingung. Karena dia sendiri bingung. Oke, kita uji. Kalau memang itu adalah bagian dari 1 sampai 8, saya minta tolong, Markus 16 ayat 18 yang membahas tentang racun itu bagian daripada yang apa? Silakan. Bagian dari yang mana? Kan bagian kan? Bagian itu kan pecahan kan, betul nggak? Pecahan dari kesatuan, betul? Pecahan nih. Bagian itu pecahan. Saya tanya kepada Ica sekarang. Yang membahas racun tadi dan juga memegang ular itu pecahan dari ayat yang mana? Silakan. Mencret, mampus ayo coba. Mampus. Ayo mana? Dia nutupi dengan malu. Dia nutupi ke botolnya dengan ketawa. Ayo, coba. Jawab pertanyaan saya, jawab ya. Ica mengatakan itu adalah bagian. Saya ikuti teman-teman, bagian. Bagian itu adalah pecahan dari kesatuan. Oke. Kesatuan ini adalah kesatuan dari 1 sampai 8. Ayat 1 sampai 8. Saya tanya kepada Ica. Markus 16 ayat 18 yang membahas tentang racun dan juga ular, itu pecahan dari ayat yang mana? Silakan. Jawab. Mampus. Dia pura-pura gitu, pura-pura. Dia nggak tahu malu ini, nggak tahu malu ini. Ayo jawab. Tadi saya oke. Jawab. Jangan tadi jawab. Saya bicara boleh tidak? Ya jawab. Boleh ya. Jangan ngomong tadi ya sekarang. Jangan ngomong tadi. Bicara boleh nggak? Boleh, tapi jawab pertanyaan saya. Jangan ngomong tadi. Perempuan boleh bicara tidak? Ya nggak apa-apa, dijawab pokoknya. Pokoknya dijawab. Saya jawab boleh tidak? Ya jawab. Makanya saya bilang nih si Ardiansyah. Jawab, jangan jawab. Kenapa saya bilang botolnya setengah? Jawab. Macet, nggak bisa jawab, macet. Ya. Tadi saya sudah katakan tadi ya. Kalau dibilang Markus 16 ayat 1 sampai 8 ya, itu berbicara tentang ini kita buka perikopnya. Perikopnya adalah kebangkitan Yesus Kristus. Ya, di mana Markus 16 ayat 9 sampai 20 itu berbicara tentang apa? Beberapa kali menampakkan. Kalau dibilang beberapa kali menampakkan, ya itu Nah, kita kembali lagi yang pertama. Yesus ya, bingung. Di situ dikatakan ya bahwa kebangkitan Yesus itu menceritakan, makanya tadi saya baca dari 1 sampai ke 8. Saya tadi udah baca dari ayat 1 sampai ke 8 itu berbicara tentang kebangkitan. Apakah ya ayat 9 sampai 20 ya itu berbeda dengan ayat 1 sampai 8? Masih satu. Makanya saya bilang kalau dibilang Markus 9 sampai 20 ya itu bagian dari bagian. Ya, 1 sampai 8. Sambungan dari 1 sampai 8, betul ya? Dia. Sambungan masih satu dia. Gitu sambungan ya, betul ya? Itu nggak ada yang nama. Kalau misalkan di mana sambungan ya? Di mana ayatnya? Di 18 itu berbicara tentang ular.
Cak, Gimana bicara Ica tentang paham ular, nggak bedanya? Ica Lah, beda nggak? Kalau berbicara Kok ngomong menampakkan sendiri diri, oke, dia? saya baca ya. Lu kok ngomong sendiri dia? Kenapa ngomong sendiri? Di mute Setelah saya di Yesus sana ya bangkit teman-teman ya. pagi-pagi, Saya ini di masih mute ya? menyangkut kan? Coba dicek ya, teman-teman. Ini Saya di kebangkitan mute Yesus nggak? Kristus. Nah, Saya di saya mute baca nggak? ayat Oh, 9. di mute. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Oh, di mute. Nah, masih berbicara tentang kebangkitan Yesus Kristus, ya. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Apakah itu masih di luar dari 1 sampai 8? Itu masih nyambung gitu loh. Nah, tetapi dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Oke, ayat 12 ya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Nah, ayat 9 sampai 12 itu masih berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ini makanya saya bilang kita harus tahu dulu ini ayatnya. Kalau nanti saya sambung lagi ya. Ayat 13. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Kalau nah, ini masih berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Apakah masih menyimpang? Kalau Bang Al-Kasyarif tidak ada menyimpang sama sekali. Bang Al-Kasyarif jangan nonton saya, Bang. Saya sukanya ketawa masih ya, dari teman-teman bagian muslim misal nggak suka dengan narasi saya. Ya, kalau saya ini suka ketawa, jangan nonton saya, teman-teman. Akhirnya ia menampakkan diri kepada sekali lagi jangan nonton saya, dibatalkan, ikuti saya, dibatalkan. Ketika mereka sedang makan, itu ya. Dan jangan ikuti saya, jangan follow saya. Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Ngomong sendiri. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Ya, bagi teman-teman yang nggak suka cara diskusi saya banyak pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Simple. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, ini siapa yang berbicara? Yesus Kristus. Ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Itu yang bisa kita katakan adalah bahasa. Ayo match dulu, ayo. Mereka akan memegang ular. Ya, di sini kita buka lagi. Mereka tidak sorry ya. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Kalau Ardiansyah meminta ya ayat 18, di mana ayat 18 ini? Di mana sangkut pautnya di dalam Markus 1 sampai 8? Kalau si Ardiansyah meminta seperti itu, itu namanya menjiplak. Tetapi ayat ini berbicara tentang keimanan. Ya, berbicara tentang keimanan. Dengan kita berbicara ini, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama kita beriman ya kepada Yesus Kristus. Kita tidak akan binasa. Ngomong sendiri dia. Gitu. Bang Adi gak bisa. Cuman aku ingin mempertunjukkan kebotolannya dia di sini. Di luar dari ayat 1 Kalau sampai saya mute, kita nggak bisa dengar kebotolannya dia tuh. Itu berbicara gitu tentang kebangkitannya. Ya kan? Kita biar ayat dengar 9, kebotolannya ya, dia dulu. Itu berbicara tentang apa? Menampakkan diri dan kita beriman kepadanya. Setelah dia bangkit, setelah Yesus Kristus bangkit, kita beriman. Makanya dikatakan di ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi kita, bagi mereka. Itu yang berbicara tentang bahasa roh, gitu. Ya, mereka akan
akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun Capek dia, Bang. mereka Iya, tidak biar akan bacot mendapat sendiri ya. celaka. Mereka akan meletakkan tetap layar, tangannya teman-teman. atas Tetap layar orang ya. sakit dan Di orang itu akan share sembuh. ini yang share cuma 6 ini gimana? Makanya Ardiansyah saya bilang sama kamu, ya, tantrum dia. kalaupun kamu menunjukkan ijazah kamu yang ibarat ijazah kamu sekolah tinggi, ya, kamu mengatakan Ijazah tinggi. aduh, Katanya sekolah tinggi. IQ Tadi kamu tuh ijazah tinggi. belum dapat. Tadi katanya ijazah tinggi, sekarang sekolah tinggi. Kalau kalian ya berbicara tentang Tadi ayat katanya 9, ijazah tinggi. saya sudah sampaikan tadi. Sekarang ganti sekolah tinggi. Sekali lagi saya akan kasih yang mana yang benar? supaya kamu bisa paham. Ayat 1 sampai 8 itu berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ayat 9 sampai 20 itu berbicara pada saat Yesus bangkit, ya. Pada saat Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan berseru untuk kita beriman kepadanya. Walaupun dia sudah mati, ya, dan dia bangkit, kita harus beriman. Apakah itu di luar dari konteks? Ya beginilah teman-teman ya kan. Nah, silakan dinilai sendiri aja. Silakan dinilai aja sendiri teman-teman. Saya di mute di sana nggak ada masalah. Nggak ada masalah, saya di mute. Ya, kabur. Dia mengatakan 100, ijazah tinggi. Itu namanya pemikiran anak-anak yang nangis. Kamu kalau mau belajar nangis gitu loh. Nangis pakai pikiran kamu, pakai IQ kamu. Jangan kamu itu belajar dengan di situ aja. Nangis. Kalau kamu mau bermain logika, ini pun masuk. Kalau kamu mau main apapun di sini, ayat ini masuk. Ya, Nangis. makanya Nangis. ya, kalau aku di bawah rata-rata itu nggak akan dapat. Nangis, tantrum dia. Kalau aku di bawah rata-rata, dia nggak akan dapat. Dia akan stuck di situ aja. Karena apa? Wajahnya Dia sama seperti Ardiansyah mengatakan 1 tambah 1 harus 1 tambah 1 sama dengan 2. Dia nggak Berarti mau menurut tahu. dia 1 tambah 1 sama dengan 10. Bisa aja. Kenapa bisa 2? Nah, bisa aja kalau 0 tambah 2 sama dengan 2. Itu ada jalan loh. Ya udah jadi dulu 0 tambah 2 ya sama dengan 2 aku celuk. Sejak kapan 0 tambah 2 sama dengan 1? Dasar botol. Nangis. Kabur. Jadi kalau kamu menyatakan ada nggak di ayat 6, ada nggak di ayat 1 sampai 8, ada nggak di Markus 1 sampai 8? Di situ berbicara tentang ular. Pura-pura gila dia. Bicara tentang keimanan Ardiansyah, bukan berbicara. Pura-pura gila dia. Tuh lihat. Ya, jadi gila dia. Jadi gila. Makanya, Dek. Ya, Dek ya. Nggak bisa jelasin. Jangan cabut, Dek. Nggak bisa jelasin. Kalau Kayak disuruh gitu sekolah ya kan. itu, ya. Jangan ibaratkan jangan dulu, anteng ya. apa gitu, Dek. Tanding Ya, ulang Dek, ya. dulu, ayo. Udah ngomongnya. Udah. Jadi saya tekankan Udah sekali ngomongnya. lagi sama kamu Ardiansyah. Udah ngomongnya. Markus 8 sampai Markus 8 sampai bingung 9 Markus 8. sampai Markus 8. 20. Itu berbicara tentang pada saat Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan menyuruh kita untuk beriman. Dia tetap ada. Sejak Yesus itu kapan ada bahas walaupun dia Markus 8, sudah bangkit, ya. Walaupun dia tetap ada. Makanya dikatakan di ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Gitu loh. Mereka akan diusir, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka tidak akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah, kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus, jangan takut. Ya, Ardiansyah. Tantrum aja. Udah. Ardiansyah, gitu ya. Sekolah yang pinter. Ajarin tuh anak. Habis ini pasti kabur. Kamunya sama kayak nanti orang tuanya begitu, anaknya jadi begitu juga. Aduh, kasihan Ardiansyah. Kabur habis ini. Lihat. Pasti kabur habis ini. Ini kan sekolah
dianggarkan Kabur, kabur aja, Cak. sekolah tinggi apa pendidikan Kabur tinggi aja, gitu Cak, ya, biar selamat, anak Cak. jadi sama kayak kamu gitu Cak, kesini. kabur aja biar selamat, Cak. Kabur aja biar selamat. Ya, mana di sini? Kata Kabur aja. mana di Nangis, sini? nangis, Ayat nangis. Markus, kata dia. Mana di sini ayat Markus? Markus 18 itu berbicara tentang ular. Makanya Kabur, belajar, Dek. kabur. Pintar. Ica kabur nih, Ica kabur nih ya. Ica kabur. Kamu mau Ica bilang tantrum kek, kabur. mau bilang Ica apa kek, emang gue nangis. pikirin, ya kan? Jadi Nangis. lebih baik kamu belajar sama kakak. Kalau kamu belajar sama kakak, kakak ajarin kamu deh. Ica nangis. Ica nangis. Nah, begini, apa dibilang ajarkan anak Udah itu tantrum, yang teman-teman, benar. ya. Ibaratkan Ya, jangan mau kamu dia sebagai tantrum. orang tua, ya Nangis seperti kalau saya itu. buat, Ajarkan, dapat kasih tahu layar, kayak gitu. teman-teman, dapat layar. Nangis, Biasa. Cak, ya. Nangis kabur, habis nangis kabur. Habis nangis kabur, kabur aja, Mana Cak. di Daripada sini? malu, Cak. Ayat 18 itu berbicara tentang ular. Kan Biar aneh. dia ngomong sendiri tuh. Ayat Ya. 18 di mana di sini Bodoh amat, berbicara dia tentang ngomong ular? sendiri. Kata dia. Beginilah teman-teman. Ya, lihat. Tuh, lihat. Udah, Cak. Nangis. Kabur aja, Cak. Kabur aja, Cak. Bahaya, Cak, di sini, Cak. Kabur aja, Cak. Kabur. Oh, udah dengar saya. Udah dengar. Oke, kalau udah denger, saya tanya sekarang. Kalau udah denger, saya tanya sekarang. Berarti Markus 1 nomor 8 ini lebih dulu daripada Markus 16 sampai 20, betul? Karena Anda mengatakan tadi sambungan, betul? Betul? Betul nggak? Saya tanya dulu sama Betul atau tidak? Jawab dulu. Saya mau tanya Markus sama 1 kamu. sampai 8 Orang Anda meninggal katakan dulu, sambungan, ya. santai dulu. Ini, saya mau tanya sama kamu ya Ardiansyah. Ini makanya saya bilang IQ rata-rata Enggak, ke bawah dia santai dulu, Cak. Santai dulu. Kalau Sabar, IQ sabar. rata-rata ke bawah Gantian ini ngomongnya, gantian pertanyaannya. ngomongnya. Ngomongnya Berarti gantian. ya Ica, Ngomongnya kalau gantian, Cak. 1 sampai 8 di mute lagi. ini kan berarti ini 9 sampai 20 ini sambungan. Benar kata dia. Itulah dibilang IQ rata-rata. Kalau kamu bisa berpikir, tadi saya sudah beritakan perikopnya pada saat di 1 sampai 8 itu berbicara tentang Yesus, kebangkitan Yesus. Nah, setelah Yesus bangkit, ya ini berbicara apakah Jangan itu nggak di-mute. sambungan dia menampakkan Kalau diri kita mute dia, dan teman-teman. menyuruh kita beriman Kalau kita mute kepadanya. dia, kita nggak tahu kebotolannya dia, gitu loh. Makanya, biar kita tahu kebotolannya dia, kita nggak usah mute dia. Jangan mute, nggak boleh di mute. Kalau kita mute dia, kita nggak ngerti kebotolan yang dia katakan, gitu Dia loh. akan menyampaikan begini. Kalau berarti ayat 1 sampai 8, 9 sampai 20. Nah, itu kamu bilang kayak sambungan. Betul? Katanya, betul. Mau mengikuti narasi dia sendiri. Tuh, dia oleng, tantrum ya, Cak. Lihat ya. Kalau dibilang Dan ayat mau 1 nangis, sampai 8 mukanya itu nangis. berbicara tentang Tuh, lihat, nangis tuh. Setelah dia bangkit dan Alisnya aja udah menampakkan minta diri bikin dan alisnya. menyatakan Lepaskan bahwa kita aku, harus Ica. beriman Lepaskan kepadanya. aku, Gitu Ica. loh. Aku nggak tahan Nah, malu, Ica. Alisnya aja udah biar apakah itu harus dibilang apa namanya yang Iya, jangan di mute. Enggak, saya nggak akan mute dia, teman-teman. Saya nggak akan mute dia. Ah, kabur. Nggak akan kabur Ardiansyah. Oh, udah denger saya. Oke, udah denger saya. Dengerin gantian ya. Kalau udah denger saya, dengerin. Menurut Ica, ayat 1 sampai 8 tadi dan 9 sampai 20 adalah sambungan. Berarti sambungan dari ayat 1 sampai 8. Berarti 1 sampai 8 ini ada dulu pastinya sebelum 9 sampai 20. Pertanyaan saya, Cak. Di Markus 16 itu ada perkataan Yesus nggak? Pada saat itu kan menceritakan kebangkitan Yesus. Ada perkataan Yesus nggak di Markus 16? Yang ayat 16. Yang ayat 15, 16, 17, 18 itu ada perkataan Yesus nggak? Ada warna merah nggak? Ada nggak? Tanding dulu. Ada nggak perkataan Yesus yang warna merah? Ada nggak? Itu omongan Yesus bukan? Ada? Udah baca? Kamu paham nggak sih? Oke, ini susah bicara. Itu omongan Yesus bukan? Yang ayat 16, 17, 18 itu omongan Yesus bukan? Oke. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk itu omongan Yesus bukan? Nah, oke.
Omongan Yesus bukan. Omongan Tuhan Yesus. Oke, stop, santai, gantian saya ngomong. Kalau Ica mengatakan ayat 1 sampai 8, ayat 9 sampai 20 ini adalah sambungan dari ayat 1 sampai 8, berarti Yesus menyambung dari ayat 1 sampai 8, betul? Yesus menyambung 1 ayat 8. Loh, iya kan? Yesus nyambung kan? Loh. Nih, aku jelasin. Loh. Kena sendiri. Ayat 1 sampai 8 itu berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Iya. Saya sudah bacakan. Berarti Yesus kamu nyambung di situ. Nggak mau apa namanya? Berarti Yesus nyambung di situ. Tadi saya sudah Iya, bacakan. Cak, Ayat kenapa saya bilang itu perkataan Tuhan Yesus? Dengerin dulu. Ayat 14. Ya. Ngomong sendiri. Akhirnya ia menampakkan diri lagi kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ya. Siapa yang menampakkan? Yesus menampakkan diri kepada siapa? Abang di mute, ke-11 orang itu. Nah, dan kedilih hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya, lalu ia berkata kepada mereka, siapa yang berkata itu? Yesus Kristus. Adik Ardiansyah. Dimit lagi, saudara, tantruman ini Ica ini teman-teman. Nggak usah banyak-banyak. Ini tantruman ini, tantruman si Ica ini. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang menyatakan itu? Yesus Kristus. Lepaskan aku, Ica. Ada nggak di ayat 1 sampai 8? Ayat 1 sampai 8 itu berbicara kejang saudara, kejang. Berbicara tentang kebangkitannya, dan Yesus menyatakan, ya, menyatakan dan memperlihatkan diri kepada murid-muridnya. Kejang. Ini dia kan, akhirnya Kejang saudara, kejang. Kan mengatakan jangan kejang Ica, orang bilang jangan Ardiansyah ini melebihi dari kejang teman-teman, kejang. Jadi kita tuh nggak akan ada bagian untuk bicara. Jadi buat apa? Gitu loh. Lebih baik ya kalau dia tidak paham saya jelaskan. Dia tidak paham saya jelaskan. Sambil supaya otaknya nangkep. Karena kalau IQ di bawah rata-rata ya, dia bukan otak yang dipakainya, tetapi mulut. Gitu loh. Kalau saya di dunia dia, kalau nggak ditendang ya diturunin. Bukan ini nggak ditendang ya di dia. Kalau di dunia dia, tapi begini nggak bisa. Jadi nggak nyambung, nggak sinkron. Kabur tapi aja, kalau kita ini dua kita kabur pakai, aja, ya pasti ini sinkron kentangnya Pak Aje, Pak siapa yang namanya tadi? Tapi kalau ini belum dipakai, ini nggak dipakai, nggak akan sinkron. Makanya saya bilang ya, Ardiansyah ini, waduh, nangis dia, nangis cuk, Ica nangis tuan, nangis. Saya terserah, itu urusan kalian. Yang penting apa yang dia nggak paham, saya akan kasih tahu. Ya kan? Apa yang tidak dia pahami tentang Alkitab, saya akan malu Kristen. Supaya dia paham. Bikin malu Kalaupun dia Kristen, tidak mau paham, kalaupun dia mau cari, ya silakan mau cari makan, nggak ada masalah. Bikin malu Kristen. Untuk dia mendapatkan Ica bikin malu Kristen. Bikin malu Kristennya. Keringat dingin saudara, keringat dingin. Ayo, nggak bisa jawab. Kabur aja Cak, kabur aja Cak. Kabur aja Cak. Selamatkan diri Cak. Ica selamatkan diri Cak, kabur aja. Ketawanya itu panik wajahnya Cok. Wajahnya panik Cok. Cak, kabur aja Cak, kasihan nih. Saya di mute terus teman-teman. Saya di mute tuh. Jadi kita akan berikan dia tempat di mana dia itu kabur aja Cak, supaya dia bisa nangis. Karena apa? Orang-orang begini tidak akan mau belajar. Nangis. Orang-orang seperti ini mereka tidak akan belajar karena mereka akan mencari penjualan agama. Kok bisa-bisanya dia ngarang gitu ya? Kok bisa-bisanya dia ngarang katanya ayat 9 sampai 20 bagian. Sudah paham nggak? Saya udah kasih tahu ya. Ini.
Aduh. Saya sudah beritahu ya. Ini orang. Tanding ulang. Saya sudah kasih tahu Tanding ya, ulang. Ardiansyah, saya akan kasih kamu ini, nggak apa-apa nanti kalau misalkan udah nangis ya. Ayat 1 sampai 8 itu berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ayat 9 sampai 20 itu berbicara pada saat Yesus datang ke dunia, pada saat dia menampakkan diri ya kepada murid-muridnya dan dia menyatakan tentang keimanan kita. Jadi apakah itu ada ini ya, ada sangkut pautnya, ada kebangkitan dan keimanan. Nah, jadi kalau kenapa itu bisa terpisah? Kenapa itu bisa Yesus beberapa kali menampakkan diri? Nah, itu kenapa bisa di kodeks sebelumnya? Kalau di kitab sebelumnya itu cuma sampai 8. Justru kemarin sudah yang disampaikan seperti sama inilah Pak Erben, yang membuat banyak orang Erben Kristen sudah yang bilang mualaf juga begini. Ardiansyah ayat 1 sampai 8 itu ada di sini. Ayat 9 itu ada di apa tadi ini kebanyakan baca dongeng ya begini. Itu bukan berbicara tentang di mana ya, penjelasan di mana itu dibilang itu mencipta, bukan ya. Ayat-ayat tersebut itu tidak mencipta, tetapi masih sambungan dari 1 sampai 8 berbicara tentang kebangkitan dan keimanan. Diulang-ulang terus 10 kali ya. Biasa, biar pintar dikit ya deh ya. Bacanya panik kok. Bacanya panik. Nih, kalau kita mau nggak buka mute, nggak berani buka mute orang yang setidaknya IQ-nya agak sedikit aja. Kabur aja, Cak. Saya kabur mau aja. Berdiskusi sama kabur orang aja, Cak. yang kabur aja, nggak minta banyak saya. Hiburan gratis sebenarnya. Pagi-pagi, alhamdulillah yang dapat hiburan. sedikit aja IQ-nya ya di bawah ibaratkan rata-rata gitu loh. Sedikit aja, nggak minta banyak. Alisnya aja nggak tahan loh. Ica, alisnya Ica bilang, Ica lepaskan aku, Ica lepaskan kalau masih kayak recehan kayak si Ardiansyah begini, percuma. Toh datang ke sini pengen jual agama, nangis ditanya original teks, nangis. Karena kita di sini bukan mau wajahnya merah, wajahnya merah, wajahnya merah. Hanya untuk cari recehan buat saya. Wajahnya merah. Udah, Cak. Udah belum? Saya sudah beritahu, saya apa yang menjadi pertanyaannya saya sudah berikan pemahaman. Kalaupun dia tidak terima, ya itu urusan dia. Gitu. Iya, wajahnya jadi saya tidak ambil pusing. Saya akan memberikan ruang supaya Ardiansyah bisa mendapatkan rezeki untuk kasihan dia kepala rumah tangga. Nangis. Teman-teman yang belum daftar layar, silakan daftar layar, dan belum follow silakan follow. Rumah tangga di mana ya, kepala rumah tangga malah curhat. Dengan menjual agama, ya, dengan menjual agama, dia bisa mendapatkan makanan. So, silakan. Kabur aja, Cak, kabur aja. Ini stand up komedi kok, Cak. Ini stand up komedi ini, teman-teman. Ya. Ini bukan debaters lintas agama. Ini stand up komedi. Aku cuma bicara sama melebihi dari perempuan. Saya cuma minta dikit aja, ya kan? Saya cuma minta yang mau berdiskusi sama saya tuh yang IQ-nya ya setidaknya rata-rata gitu loh. Padahal tes IQ dia 28. Rata-rata ke bawah ya, setidaknya. Padahal tes IQ modal 28 kuculuk. Iya kan? Tes IQ modal 28. Padahal kan biar diskusinya nyambung, biar diskusinya nggak kayak anak pingsan kecil yang umur bocil-bocil gitu, pingsan. Jadi kita diskusinya enak, diskusinya nyambung, ya kan? Ya dia ngomong sendiri. Biar dia ngomong sendiri. Teks asli pun Ica nggak bisa baca, teman-teman. Gitu, ya. Teks asli aja nggak bisa baca. Jadi kalau kamu mau sendiri, dia ada datanya. Dia mengatakan bahwasanya ini